Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 setelah berada di SD Negeri 3 Bangun Harja Cisaga untuk melaksanakan pendampingan individu ke-6 untuk calon guru penggerak atas nama Ibu Sofiah Makbullah yang sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik ya. Ini kan PI terakhir nih Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Bu. bulan depan kita nggak kesini. Wah, agak sedih juga. Tapi gimana ya? Sudah alurnya seperti itu. Baik, kita langsung aja ya Bu ya. Tema pendampingan individu ke-6 yaitu refleksi perubahan diri dan dampak bagi dunia pendidikan. Kita kan sudah 6 bulan ya, jadi ingin tahu ada nggak perubahan di diri Ibu gitu. Nah, yang pertama saya ingin mempersiapkan tentang panen hasil belajar, tapi itu nanti di akhir aja ya. Iya. Oke. Selanjutnya tentang survei umpan balik. Dan Ibu harus mengumpulkan survei itu, juga harus menguploadnya. Sudah Ibu diupload? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya. Diupload ke LMS sampai umpan baliknya ya. Sampai umpan balik dari siswa, rekan sejawat, kepala sekolah dan refleksi diri ya Bu. Oh iya. Terus, nah nanti pemetaan aset sudah dilaksanakan ya? Sudah Ibu. Sudah. Kebetulan hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin, dan nanti saya ingin ketika kita berdiskusi ada salah satu rekan yang ada ikut dalam diskusi tersebut. Ya baik, untuk yang pertama nih Bu, kan kemarin Ibu sudah membagikan angket ya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat tersebut, apa yang menurut responden yang perlu dikembangkan dari kompetensi Ibu? Ya, baik Bu, izin menjawab. Setelah saya melakukan refleksi dan memberikan angket lembar umpan balik kepada teman-teman juga kepala dari sekolah. Kepala dulu deh. Oh, dari kepala sekolah dulu. Kalau dari kepala sekolah katanya poin yang sudah unggul itu di situ saya sudah bisa memimpin pembelajaran di kelas, sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga sudah bisa berkolaborasi aktif, berbagi praktik baik bersama rekan-rekan sejawat di sekolah. Mungkin itu Bu. Semua tentu kepala sekolah ingin sekolahnya itu maju. Nah, jadi kepala sekolah saya menaruh harapan besar gitu terhadap semua guru-guru di sini yang berkompeten, termasuk ke diri saya yang sedang mengikuti guru penggerak untuk bisa memajukan sekolah dengan melihat dari beberapa aspek aset yang dimiliki oleh sekolah begitu Bu. Terus yang perlu dikembangkan kata Ibu? Yang perlu dikembangkan lagi mungkin nanti akan memanggil orang tua untuk menjadi sumber belajar. Kadang kan di sini ada yang berprofesi sebagai bidan gitu, nanti seperti kesehatan bekerja sama antar puskesmas seperti itu Bu. Ya, baik. Kompetensi Ibu sendiri nih menurut Ibu nih, tadi kan sudah bagus dalam memimpin pembelajarannya. Tapi ada nggak Ibu Mantri, Ibu Kepala ngasih masukan di responden itu ya, di angket itu, ada hal yang kurang dari Ibu, apa itu? Yang saya baca, tapi tidak semuanya bagus? Iya, semuanya katanya sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi yang perlu dihentikan tidak ada. Tidak ada. Gitu. Jadi saya juga. Iya, baik. Kalau dari rekan guru? Sama Bu. Oh, sama seperti itu. Ya, beda dengan lembar umpan balik yang dulu ya, waktu saya baru berkecimpung di CGP. Kalau sekarang udah 6 bulan, alhamdulillah ada perubahan. Banyak perubahan yang terjadi yang dilihat oleh rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Terus dari anak didik? Dari anak didik juga sama. Walaupun kebetulan kan waktu dulu saya di kelas 5 anak-anaknya udah naik ke kelas 6. Jadi anak-anak yang saya kasih umpan balik itu anak saya yang baru lagi, tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti pembelajaran selama jadi CGP, alhamdulillah anak-anak mengisi lembar umpan balik itu
sangat positif puas, ya, gitu, puas. positif, seperti itu. Iya, baik-baik. Nah, sekarang rencana Ibu ke depannya nih dari hasil angket itu, dari hasil survei itu kan menurut penilaian kepala dan juga rekan kan udah bagus ya. Nah, rencana Ibu supaya mereka puas. Iya, apa itu? Nah, untuk rencananya mungkin di sini saya akan bersama-sama saling mensosialisasikan ya, dari mulai pembelajaran. Sekarang kami jadi sering berdiskusi, Bu, untuk kegiatan perencanaan pembelajaran, terutama anak-anak yang teman-teman yang masih muda gitu banyak bertanya kepada saya, walaupun saya juga masih belajar ya, Bu, tentang bagaimana cara menyusun RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang sesuai dengan KSE gitu. Kebetulan kan di PMM ada, tapi tidak selalu bisa mandiri. Jadi makanya di sini kami komunitas belajar di SDN 3 Bangun Harja aktif kembali dan juga sering sharing gitu, Bu. Nah, Ibu kan tadi sering berdiskusi ya dengan rekan sejawat. Iya. Ibu masukkan ini enggak dimasukkan ke link Disdik yang Kombelin itu? Iya, masuk ya. Udah dimasukkan, Bu. Kebetulan komunitas belajarnya sudah aktif gitu di sekolah, di link. Iya. Terus yang Ibu libatkan tadi siapa saja? Tadi mengemuka ada dari luar gitu, bisa diulangi, Ibu? Iya, dari luar kebetulan saya mengundang komite sekolah yang selalu mendukung kegiatan di sekolah, kemudian perwakilan dari orang tua siswa, Bu. Kebetulan ada partisipasi dari orang tua siswa dan emang selalu kalau misalnya rapat tahunan itu seluruhnya, tapi kebetulan ini untuk pemetaan aset saya panggil perwakilan saja setiap kelas 1 orang. Dan juga ada siswa juga dilibatkan, perwakilan siswa. Oh, itu untuk aktor pemetaan aset ya? Iya. Oke, nanti itu akan ditanya lebih dalam, tapi harus ada rekan guru Ibu ya, aktor yang ikut terlibat di dalamnya nanti setelah ini. Oke, selanjutnya tentang perubahan dalam pembelajaran. Nah, setelah Ibu menjalani program guru penggerak selama 6 bulan ini, yang Ibu rasakan nih, perubahan apa yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Iya. Kebetulan saya sudah belajar dari Ibu ya sebagai pengajar praktik saya ketika lokokarya dan juga dari Bapak fasilitator selama saya belajar di LMS. Banyak sekali, Bu, manfaat yang saya dapatkan terutama untuk diri saya pribadi gitu. Yang tadinya saya itu hanya tahu tidak membagikan gitu ya. Sudah tahu cukup untuk saya dan anak-anak saya gitu di kelas saya, tapi kalau sekarang melalui ini jadi saya bisa menggerakkan orang lain gitu, Bu. Saya bisa berbagi praktik baik kepada orang lain. Kemudian di sini saya menjadi mengenali diri saya bahwa saya itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk murid saya. Karena di sini dikatakan ya kita guru itu menghamba kepada murid gitu, Bu. Jadi saya ingin seluruh potensi yang dimiliki anak didik saya itu bisa maksimal gitu ketika mengikuti pembelajaran dengan saya gitu. Itu untuk kompetensi Ibu ya. Terus perubahan dari murid-murid Ibu sendiri? Perubahan dari murid-murid saya yang tadinya tidak aktif atau malu-malu gitu ketika berdiskusi karena sering terbiasa berdiskusi, kemudian berkolaborasi dan presentasi, sekarang menjadi berani, anak maju ke depan, kemudian menjadi lebih enjoy, jadi tidak takut, udah biasa gitu maju ke depan untuk bertanya, kemudian untuk presentasi, saling bertukar jawaban seperti itu. Nah, selanjutnya nih, selama perjalanan 6 bulan ini, hal apa yang menurut Ibu sangat memuaskan, sangat menyenangkan? Pokoknya yang menggembirakan deh. Yang pasti amplop kuning. Yang menggembirakan tentu di sini banyak pengalaman, banyak pengetahuan dan juga menambah teman. Kebetulan kan kalau di lingkup SD itu teman-teman gurunya hanya 6 rombel kan ya, Bu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 6 jenjang. Jadi mungkin temannya ketika ketemunya ketika KKG saja gitu di kecamatan. Nah, tapi ketika saya mengikuti guru penggerak banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan dari teman-teman. Jadi saling berbagi itu bukan hanya masalah itu saja gitu. Di luar juga kami masih bisa bersilaturahmi seperti itu. Oke, baik. Terus Ibu merasa senang, puas ya?
Iya. Puas. Dengan pendidikan ini Ibu merasa puas? Puas sekali, Puas sekali. karena banyak sekali manfaatnya. Terus yang menurut Ibu sangat menantang nih perjalanan 6 bulan ini? Yang menurut saya sangat menantang itu ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa kepala sekolah. Itu agak menantang karena menurut saya kalau dengan kepala sekolah sendiri mungkin udah terbiasa ya Bu. Nah tapi untuk kepala sekolah yang lain mungkin masih agak-agak canggung, dan juga ibunya juga kan masih bingung katanya untuk diwawancara, jadi banyak sekali tantangannya. Iya. Nah selanjutnya nih, persiapan panen hasil belajar nih Bu, nanti untuk Loka 7 ya. Walaupun sebetulnya yang akan kita hadapi Loka 6 kan sebetulnya. Tapi Loka 6 membahasnya ya paling tentang survei ya, yang ini yang hasil Ibu pemetaan. Terus ada persiapan Loka 7 juga panen karya. Nah, ide yang Ibu sampaikan, yang ada di benak Ibu nih untuk panen karya itu akan menghasilkan apa gitu? Ibu akan menunjukkan apa gitu ke pengunjung yang datang? Iya, mungkin setelah kami berdiskusi dengan kelompok ya, Ibu PP, nah dengan teman-teman mungkin di sini kita akan memberikan penampilan gitu, penampilan yang asli dari daerah. Kebetulan sudah berkolaborasi dengan ketua kelompok kami, katanya beliau di sekolahnya ada kecapi gitu, jadi mungkin akan menampilkan suatu kesenian, entah itu sajak ataupun lagu gitu, Bukawih yang akan diiringi oleh kecapi, mungkin begitu. Kemudian yang akan ditampilkan mungkin nanti banyak di stand nanti. Itu ide Ibu sendiri nih, kan Ibu 6 bulan nih. Terus kan di kelas itu tentu ada hal yang unik gitu. Yang akan Ibu suguhkan apa itu? Mungkin nanti di situ saya akan menyumbang produk dari anak-anak. Apa itu? Misalnya dari gambar gitu, seperti itu. Kemudian nanti akan mencoba membuat clipping atau apa gitu yang bisa dipajang oleh anak-anak di sana. Terus materi yang akan Ibu bagikan nanti kan sebelum panen itu ada kelas berbagi ya. Jadi ada kelas berbagi, terus baru panen karya. Nanti dari kelompok kita itu kan 7 orang ya CGP. Bisa jadi 3 orang atau 2 orang itu harus menampilkan hal-hal yang unik. Misalkan ada program unggulan atau apa, nanti kan kita ada khusus kelas berbagi dan itu disaksikan oleh para kepala sekolah di kelompok kita. Jadi misal gini, di kelas berbagi itu kita 3 kelompok ya, dan ini kembali ke kelompok awal. Berarti PP-nya saya, Ibu Linlin sama Ibu Lilis Lisnayati ya waktu itu ya di awal. Jadi kita kembalinya juga ke sana, dan nanti perwakilan tiap kelompok itu harus ada menampilkan. Jadi nanti siapkan bannernya, standing banner atau PPT-nya atau apa. Jika di kelompok kita Ibu yang terpilih, apa yang akan Ibu sampaikan untuk berbagi praktik baik itu di hadapan para kepala sekolah? Aduh, apa ya Bu, belum kira-kira nih, atau belum kebayang apa? Belum ya, belum ya. Yang misalkan program unggulannya Ibu tadi mendoan gitu. Iya. Nah, Ibu harus ada standing bannernya, harus ada slide-nya. Berarti setiap orang itu Maya Bu nanti ditampilkan. Jadi karena waktu ini pas kelas berbagi ya Pak, karena waktu juga, jadi dari 7 orang itu sepertinya tidak semuanya tampil. Jadi dikocok aja nanti. Siapa yang siap untuk menampilkan yang terbaik gitu. Nah, sekarang saya ingin lebih dalam tentang tadi yang Ibu sampaikan tentang pemetaan aset. Bisa dipanggil Ibu temannya? Ya, biar ada. Saya izin panggil dulu. Ya, boleh. Baik, ini rekan kemarin ya ketika diskusi pemetaan aset. Ya, salah satu aktor diskusi kemarin ya. Ya, baik. Ibu bisa disebutkan siapa saja aktor yang terlibat saat proses diskusi pemetaan aset kemarin?
Iya, kalau untuk aktor yang terlibat, mungkin di sini saya mengundang rekan-rekan di sekolah, kepala sekolah terutama, kemudian komite sekolah, dan juga perwakilan dari orang tua, dan juga perwakilan dari murid. Jadi totalnya semuanya berapa orang? Kemarin teh kurang lebih anak-anak 11. Anak-anak 11 ya, orang tua 6. Guru 10. Guru 10 ya? Ya, sama banyak juga ya? Ya. Bagaimana proses mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Iya, kalau proses mengidentifikasi di situ saya setelah berdiskusi terlebih dahulu ya Bu dengan kepala sekolah, jadi memetakan dari modal manusia. Modal manusia. Ya, kemudian modal sosial, modal lingkungan alam, modal fisik gitu, dan juga modal budaya dan agama, sama apa lagi ya? Dengan politik, iya, dengan modal politik. Di situ kebetulan kita di sini alhamdulillah ya, Bu ya, udah sarjana semua. Iya, terdiri itu dari aset ya, aset manusia. dari manusia. Iya. Alhamdulillah udah sarjana semua ya Bu ya. Yang bersertifikat pendidik sudah ada 4 orang. Kemudian yang sudah mengikuti guru transformatif salah satunya Ibu Selvi, dan juga ada Ibu Eti 2 orang. Dan di sini ada yang sedang mengikuti guru penggerak, yaitu saya sendiri dan rekan. Jadi udah cukup berkompeten mungkin guru-gurunya ya. Iya. Nah, ibu namanya Ibu Sylvia ya. Ibu kenapa tiap bawa teman hurufnya S semua ya? Ini kan Sofia, Ibu Sylvia ya, yang mirip-mirip gitu ya. Nah, waktu kemarin kan Ibu ikut ya bareng gitu. Nah, ketika penentuan aset yang sekolah miliki menemui kendala nggak Bu kemarin? Mungkin kalau untuk kendala karena memang untuk penyampaiannya sepertinya Ibu, karena memang karena melibatkan orang tua juga, anak-anak juga, otomatis untuk penjelasannya untuk apa, lalu bagaimana sih bentuk aset itu sendiri, untuk kedepannya digunakan seperti apa, mungkin dari penyampaian itu Ibu, karena memang karena tidak kebetulan, karena kalau orang tua siswa di daerah sini tidak semuanya paham seperti itu, tidak semua mengenal apa sih aset sekolah yang kita miliki. Betul. Gitu. Jadi penyampaian dari pihak ibunya atau kami juga mungkin lebih disederhanakan. Seperti apa bentuknya, sebagai Jadi mereka tahunya asetnya hanya uang aja gitu? Iya, betul. Uang dan berupa barang seperti itu. Padahal sebenarnya banyak aset yang tersimpan di sekolah. Baik alam maupun hubungan dengan orang seperti itu. Nah, kemarin waktu mengidentifikasi itu ada berapa poin tuh aset yang dimiliki sekolah ini? Mungkin untuk dari setiap kategorinya kan mungkin dari manusianya, alam, terutama sosial, politik, fisik. Kebetulan kan sekolah kita baru berapa tahun ke belakang ya Bu ya mendapatkan bantuan untuk renovasi gedung. Jadi alhamdulillah kelas kita nyaman, layak digunakan untuk belajar. Selain dari fisik sekolah sendiri, kebetulan beberapa tahun belakang ini memang sering mendapatkan bantuan baik berupa media, fokus, buku-buku untuk di perpustakaan seperti itu. Alhamdulillah ya. Sangat terbantu Bu. Kebetulan kan ANBK itu menggunakan Chromebook ya. Alhamdulillah sekolah kami juga mendapatkan bantuan aset Chromebook berjumlah 17. Ya, jadi lumayan banyak. Ya, karena aset tadi yang yang didapat, insya Allah untuk tahun sekarang kami mencoba kalau ANBK untuk mandiri seperti itu. Biasanya karena jadi mulai tahun ini mandiri, kalau tahun kemarin menumpang SMP seperti itu. Dapat bantuan Chromebook kapan itu? 2022 ya. Cuman belum semua gitu Bu. Pertama hanya 3 dulu. Jadi kan kalau 3 tidak cukup gitu terus. Oh, jadi datang Chromebooknya enggak sekaligus? Iya, enggak. Beda gitu. Beda tahun. Itu pengajuan dulu atau seperti apa mendapat Chromebook itu? Enggak. Alhamdulillah datang itu kayaknya terpilih gitu. Seperti itu. Tidak mengajukan ya Bu ya? Iya, tidak mengajukan. Tidak.
Pertama 3, Iya. selanjutnya 15 baru gitu. Kenapa belum digunakan tahun kemarin? Karena memang fasilitas untuk jaringan internetnya belum bisa memadai seperti itu. Belum pasang wifi. Iya, belum pasang wifi. asetnya bertambah ya. Iya, betul begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terus berbenah ya, Iya. alhamdulillah. Karena tadi sumber daya manusianya yang Iya. hebat, yang luar biasa. Agar bisa memajukan sekolahan. Keren. Sepakat. Nah, terus bagaimana perasaan ibu-ibu ya di sini yang berdua ini ketika berhasil mengidentifikasi, wah ternyata banyak nih aset kita. Bagaimana perasaannya? Silahkan, siapa dulu? Alhamdulillah ya, setelah melakukan pemetaan aset bersama rekan-rekan dan orang tua juga komite. Di sini saya menjadi lebih percaya diri untuk memajukan sekolah gitu Bu. Jadi kita bisa membawa murid-murid kita menjadi anak-anak yang lebih berprestasi seperti itu dengan memanfaatkan aset-aset yang tersedia di sekolah. Lebih pede ya? Iya. Kalau ibu sendiri bagaimana Ya perasaannya? mungkin karena aset-aset tersebut sudah teridentifikasi, jadi saya lebih sama tadi lebih pede, tapi juga jadi saya tahu nih celah-celah mana atau aspek-aspek mana yang bisa ditingkatkan, terutama apabila dalam pembelajaran saya butuh misalkan untuk media IPAS, di lingkungan sekolah kan ada tanaman ini, ada lingkungan ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Dekat dengan sawah, di sini mampu dengan kolam. Jadi anak-anak bisa diajak keluar untuk langsung belajar. Mengenal lingkungan Terus alam. apa yang menjadi pertimbangan aset politik dimasukkan ke sumber daya sekolah ini? Kebetulan untuk aset politik di sini kami bekerja sama dengan kepolisian ya Bu. Kebetulan di sini selalu ada pengontrolan dari Babinmas dan beliau alhamdulillah mau bekerja sama untuk menerapkan disiplin kepada siswa-siswi kami ya Bu. Dan baru bulan kemarin kalau tidak salah Bapak Polisi itu menyampaikan mengenai anti narkoba, kemudian anti bullying dan juga anti miras kepada anak-anak. Soalnya kan banyak sekali pergaulan-pergaulan zaman sekarang gitu yang dari TikTok, dari Instagram, takutnya mereka mencontoh hal-hal seperti itu gitu yang sangat-sangat viral. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Makanya kita bekerja sama ya Bu dengan pihak kepolisian untuk datang langsung menerapkan kedisiplinan seperti itu. Selanjutnya nih, udah selesai kan kemarin diskusi pemetaan aset. Nah setelah bubar dan hari ini mungkin iya ya, kayaknya ada nih aset sekolah yang belum kita diskusikan kemarin. Ada nggak? Atau sudah semua? Kayaknya sudah semua ya? dari mulai sosial sampai budaya, agama. Nggak ada yang kelewat nggak? Enggak, insya Allah. Soalnya dari keagamaan juga ya Bu, kita anak-anak selalu dilibatkan pada perayaan hari besar. Kemudian kemarin aja masih hangat habis muludan di sekolah gitu. Anak-anak ditampilkan dari mulai qasidah, tarian Islami dan lain sebagainya. Gitu. Alhamdulillah sudah dikemukakan semua gitu. Alhamdulillah, berarti tugas CGP selesai Bu. Alhamdulillah. Karena pemetaan aset sudah. Terus survei Ibu ngisi juga ya Ibu? Iya, ada. Iya, udah selesai. Tinggal panen karya nanti. Kalau Ibu mau lihat juga boleh nanti. Datang ya Bu ya. Siap. Insya Allah kalau rekan-rekan diundang. Iya. Tapi kan yang wajib itu pasti kepala sekolah. Tapi kalau yang lain hadir dipersilahkan. Iya. Gitu. Baik Ibu Sofi dan Ibu Selvi, terima kasih karena telah berkenan saya wawancarai, terutama Ibu Selvi ya. Ya Ibu sama-sama. Ya, enggak pilih Ibu badan raskeun pada melanus sanes. Atur nuhun ogenya Bu selalu membimbing abdi. Alhamdulillah ya. Segala hal. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, tetap bahagia. Besok Lokakarya bisa hadir, kita berbagi dan mempersiapkan lebih matang untuk Lokakarya 7. Dan setelah nanti huruf C-nya hilang, mudah-mudahan Ibu benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu Ibu. Dan saya titip sekali ini ke setiap CGP saya, dari sekian banyak materi, satu hal yang menurut saya paling penting, PSE. Pembelajaran sosial emosional. Iya. Ini menurut saya paling penting di antara semua materi.
Iya. Ada yang bilang coaching penting, Iya. tapi coaching tanpa PSE kosong. Iya. Dan banyak nih udah lulus jadi CGP-nya, C-nya hilang jadi GP, merasa paling aku guru penggerak gitu. Berarti PSE-nya nggak dipakai. Iya, Masya Allah. Atau ketika ngomong merasa dia paling benar sendiri, berarti PSE-nya nggak jalan. Iya, Bu. Jadi dalam berbagai hal, tolong buka-buka lagi materi itu. Terutama PSE ya, Bu, ya harus bisa ditanamkan. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, itulah perbincangan saya dengan Ibu Sofia Makwa yang cantik sekali, cantik lahirnya, cantik batinnya, insya Allah ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.